prokesnya ini tak benerin maskernya. Nah, ini gini tuh pakai biar keren. Dan Malioboro versi Bali. Halo Sobat Bolangkut semua, ketemu lagi di cerita jalan-jalan bareng Mas Bolang kali ini. Buat kamu yang baru gabung, channel ini membahas segala rupa tentang perjalanan ya. Pas banget nih buat kamu yang butuh informasi jalan-jalan di Indonesia maupun di luar negeri. Pastikan kamu sudah subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya. Jogja itu kotanya ngangenin banget ya, suasana tentram kota dan juga keramahan penduduknya membuat kita betah berlama-lama di tempat ini. Apalagi buat kamu yang pernah tinggal di Jogja, wah pasti beneran bikin kangen pastinya. Kali ini aku mau ngasih rekomendasi buat kamu, kalau hanya di seputaran Jalan Malioboro saja, enaknya jalan kemana aja ya mas? Oke, simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama dan tentu pastinya adalah Jalan Malioboro. Malioboro ini merupakan salah satu jalan paling populer di kota Jogja. Kawasan ini berada tepat di jantung kota Jogja dan menjadi cukup dikenal karena cerita sejarah yang menyertainya. Keberadaan Jalan Malioboro ini sering pula dikaitkan dengan 3 tempat sakral yang ada di Yogyakarta, yakni Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan juga Pantai Selatan. Jalan ini dibuat sebagai sumbu imajiner antara ketiga tempat tersebut, yakni Pantai Selatan, Keraton Jogja, dan Gunung Merapi. Malioboro ini mulai ramai di era kolonial tahun 1790 saat pemerintah Hindia Belanda membangun benteng Vredenburg di ujung selatan jalan ini. Semoga nggak salah bacanya ya. Dan dalam bahasa Sanskerta, Malioboro itu berarti bunga. Wah, indah pastinya ya. Namun ternyata Malioboro ini berasal dari nama seorang anggota kolonial Inggris yang dahulu pernah menduduki Jogja pada tahun 1811 hingga 1816. Dan anggota kolonial Inggris itu bernama Marlborough. Itulah pokoknya bacanya susah. Tempat ini makin ramai ketika abad ke-19 kolonial Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan perekonomian. Jalan ini sekarang ramai didatangi wisatawan, apalagi ketika sudah dirapikan seperti ini, sehingga orang lebih leluasa untuk berjalan kaki menikmati suasana kota Jogja. Jangan lupa juga mampir foto di plang Jalan Malioboro ini ya. Hehehe. Ini ada patung prajurit Jogja di sini. Jadi 100.000 bagi 3 gitu lah kan. Nah, ini kerisnya ada di sini. Wih, si bapaknya pakai masker. Ini prajurit Prawira Tama. Ini ada keterangannya di sini. Bagus sih. Idenya cakep. Jadi memperkenalkan tradisi-tradisi Jawa, Jogja khususnya ke orang-orang yang datang ke sini. Nah, ini ada lagi, ini apa namanya? Ini prajurit Surakarsa. Halo, Mbak. Prokesnya ini tak benerin maskernya. Nah, ini gini tuh pakai biar keren. Letak jalan ini itu strategis banget kawan-kawan, karena dekat banget dengan stasiun Yogyakarta. Ketika kita sampai di Jogja, kalian tuh akan langsung disambut oleh suasana Jalan Malioboro apabila kalian naik kereta. Tapi kalau naik pesawat terus kalian naik kereta bandara juga akan sama saja kok. Kalian akan berhenti di stasiun Yogyakarta. Terus buat kalian yang cuma pengen jalan-jalan sebentar atau transit sebentar di Jogja, kalian bisa menitipkan barang di tempat penitipan yang ada di stasiun ini. Di sini juga kalian bisa mandi-mandi, bersih-bersih, habis itu jalan-jalan keliling-keliling di Malioboro. Silahkan mampir buat kalian yang membutuhkan ya. Yang kedua adalah Tugu Jogja. Tugu Jogja ini sering dipakai sebagai simbol kota Yogyakarta. Letaknya itu ada di perempatan antara Jalan Sudirman dan juga Jalan Margoutomo. Tugu ini juga mempunyai nilai simbolis sebagai garis magis yang menghubungkan Pantai Selatan, Keraton Jogja, dan juga Gunung Merapi. Wah, mirip banget ya dengan Jalan Malioboro tadi.
Tugu ini juga dikenal dengan nama Tugu Pal Putih karena sejak dulu warna cat yang digunakan hanya berwarna putih saja. Jalan-jalan ke tempat ini kamu bakal menemukan beberapa warung yang menjual makanan khas Jogja. Ada juga warung kopi kekinian yang punya spot menarik untuk menikmati Tugu Jogja dari atas. Saran dari Mas Bolang, datanglah ketika senja tiba. Wah, itu suasananya syahdu sekali kawan-kawan. Kalau kalian ada yang punya kenangan dengan Tugu Jogja atau kalian pernah punya kenangan di Jalan Malioboro, silahkan tulis di kolom komen ya. Yang ketiga adalah teras dan selasar Malioboro. Ketika jalan-jalan di Malioboro ini dibersihkan dari pedagang yang berjualan di emperan toko, dibuatlah dua tempat ini. Tujuannya adalah para pedagang yang tadinya berjualan di emperan toko Jalan Malioboro ini mempunyai tempat yang lebih enak dan lebih lebih bersih lah, lebih tertata, dan para pengunjung yang datang ke sana juga nyaman. Terus para pengunjung yang jalan di Malioboro juga merasa nyaman karena jalanannya sekarang itu lebih luas kawan-kawan. Dan buat kalian yang mau jajan atau beli oleh-oleh bisa mampir ke dua tempat ini ya. Di teras Malioboro ini banyak dijual kerajinan tangan dan beberapa jajanan khas Jogja juga. Sedangkan di selasar Malioboro kamu bisa mencicipi kuliner Jogja yang legendaris seperti bakmi Jogja, gudeg, ada juga angkringan, lengkap dengan kopi josnya. Wah, mantep sekali ya. Dan jika dirasa kurang puas, kamu bisa datang ke Pasar Bringharjo yang letaknya juga ada di Jalan Malioboro. Oke? Yang keempat adalah titik 0 km. Wah, ini belum banyak yang tahu sih orang-orang jalan ke Jogja bahwa titik 0 km Jogja itu ada di mana sih? Nah, letak titik 0 km Jogja ini berada di lintasan antara alun-alun lor hingga ke Ngejaman di ujung selatan Jalan Malioboro. Di sekitar titik 0 km ini ada banyak sekali bangunan-bangunan kuno yang besar peninggalan Belanda dulu, sering juga disebut dengan loji. Saat ini di titik 0 km ini jadi tempat tongkrongan wisatawan dan anak-anak muda Jogja ketika sore ataupun malam hari. Sering juga loh digelar pertunjukan seni jalanan ataupun dipertontonkan instalasi-instalasi seni di tempat ini. Saran dari Mas Bolang, datanglah pas senja. Wah, apalagi kalau sama pasangan. Wah, karena senja di tempat ini itu juga lumayan syahdu, lumayan menggembirakan dan penuh kenangan. Gimana, mau datang ke sini? Yang kelima adalah Keraton Jogja. Tempat menarik selanjutnya yang tidak jauh dari Jalan Malioboro adalah Keraton Yogyakarta. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah istana yang juga tempat tinggal Raja Yogyakarta. Keraton Jogja ini didirikan pada tahun 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono I, kawan-kawan. Buat kamu yang tertarik dengan sejarah kesultanan bisa datang ke sini ya. Banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah yang bisa kamu lihat dan pelajari. Jam buka kunjungan keraton ini adalah dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Hanya hari Jumat saja ketika jam 12 sudah tutup. Tiket masuknya murah kok, hanya Rp7.000 saja untuk wisatawan domestik dan Rp12.500 untuk wisatawan mancanegara. Ada penyusup keraton, ada penyusup. Kayak bukan jalan bang. Tips dari Mas Bolang adalah berpakaianlah yang sopan ya, karena kalian akan memasuki bangunan sejarah yang dihormati oleh masyarakat Yogyakarta. Nah, yang keenam adalah Taman Sari. Tempat yang satu ini letaknya tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Salah satu yang paling menarik dari Taman Sari ini adalah kolam-kolam airnya. Komplek Taman Sari ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I dan pembangunan Taman Sari ini adalah tanda penghargaan dari sang sultan kepada permaisurinya yang waktu itu sudah setia mendampingi ketika peperangan Giyanti terjadi. Wah, romantis sekali ya sultannya ya. Nama Taman Sari sendiri berarti suatu tempat yang sangat indah dan mempesona. Tapi beneran indah sih ketika Mas Bolang sampai di tempat ini. Ada beberapa kolam dan tempat sauna alami lengkap dengan ruang ganti pakaiannya. Kolamnya sendiri sih terpisah-pisah menjadi beberapa bagian.
Ada yang khusus buat permaisuri, buat para selir, dan juga putra-putri raja. Di dalam komplek bangunan Taman Sari ini juga ada masjid dan sumur gemuling yang dijadikan sebagai tempat mengambil wudhu. Menyusuri tempat ini tuh rasanya kita kembali pada indahnya Taman Sari di masa lalu, kawan-kawan. Sering juga disebut sebagai water castle atau istana air. Wah, yang penuh dengan kebun buah dan bunga, serta beberapa kolam yang indah. Nah, itu tadi 6 tempat menarik di dekat Jalan Malioboro yang bisa kamu kunjungi ketika sedang liburan ke Jogja. Buat kamu yang sudah pernah main ke salah satu tempat yang sudah Mas Bolang sebutkan di atas, cerita di kolom komen ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke orang-orang tercinta. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bolang!